Perjalanan hidup tidak selalu tentang hal manis. Terkadang hal pahit pun dapat menjadi bekal baik untuk langkah berikutnya dalam hidup kita. Hari ini saya mendatangi Bapak Yusuf Hamka, sosok yang dikenal sebagai pengusaha jalan tol, sekaligus sosok yang dikenal dermawan. Jatuh bangun dalam perjuangan dan pengalaman hidupnya, sosok beliau patut menjadi panutan untuk kita semua. Dan kita bisa banyak belajar dari cerita inspiratifnya. Seperti pepatah kuno yang selalu dipegang teguh beliau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, Pak Yusuf Hamka, luar biasa waktunya. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Sama-sama. Ini saya deg-degan nih, saya narasumber begitu banyak. Biasa aja, ini baru sekali ketemu Pak Yusuf Hamka, saya deg-degan nih. Karena pertama, lebih senior, pengalamannya jauh banyak. Yang kedua, jauh lebih kaya dari saya. Jadi saya deg-degan nih. Oke, Pak Yusuf Hamka. Nah, saya mau nanya nih. Ini kan karena kita kan bahas otomotif, karena kebetulan hujan jadi kita masuk ke dalam nih. Biasa mobil sehari-hari pakai apa, Pak? Mobil apa aja sebenarnya saya pakai, cuman kan mobilnya banyak, Pak. Nah, karena mobilnya banyak, tugas saya manasin mobil. Manasin mobil. Jadi makanya ganti-ganti. Ya saya ada Range Rover, terus ada ya Alphard ya, ada Elgrand, terus mobil masih inget nggak sih, Pak? Ada berapa? 30 lebih kali ya? Iya mungkin, tapi ya, kerjaannya manasin doang gitu. Ya kalau mobil-mobil kayak supercar, saya sudah lepas dari supercar karena kondisi badan uzur, masuknya pun badan harus bengkok-bengkok, pintunya kan kadang-kala itu. Jadi terakhir 5 tahun lalu kali ya, sebelum umur 60 saya jual-jualin. Saya sempat naik McLaren, saya sempat naik Ferrari, Lamborghini, tapi semua buat saya udah ada ya pokoknya. Iya, cuman Bugatti yang belum. Oh, Bugatti. Saya lihat mungkin Prestige ada Bugatti itu ya. Kapan-kapan boleh tuh ntar dicoba test drive tuh. Boleh dong, Bugatti cuman lihat doang, itu belum. Yang lain ya kayak Bentley, Rolls Royce semua ya, alhamdulillah udah rezeki anak soleh, bukan punya lah, pernah naikin biasa. Gitu. Keren. Nah, Pak, lalu sekarang kan hari-hari berarti pakai Range Rover ya. Itu platnya ada arti tersendiri nggak, Pak? Atau random aja atau ada arti? Random, tapi saya kepengen yang bisa bunyi, lucu. Saya beli ada plat yang namanya B1RU biru. Taruh di mobil Range Rover biru. Terus B33B kayak lebah gitu kan. Terus bahkan ada yang B1DJI biji. Ada B3 TUL. Terus ada yang begah, ada bejo. B3 DJO ada bebek gitu ya. Jadi ada yang juga yang lucu, yang di Audi kuning. B3 RAK berak. Jadi kadangkala kalau pas disusun di rumah saya itu mobil itu bisa saya bikin, saya tulis itu bebek bejo berak besar betul. Jadi ada, tapi nggak ada artinya, pokoknya buat lucu-lucuan buat aja. Lucu-lucuan aja kan karena biasa bunyi aja gitu. Biasa kan orang tanggal lahir, tanggal anak lahir, tanggal kawin, jadi kagak ada. Bener-bener saking banyak duitnya buat lucu-lucuan aja. Bukan banyak duitnya, dikasih nomornya sama teman-teman, jadi dipakai dan saya menyesuaikan. Kayak berak, kenapa sih kuning? Anda tahu sendiri kenapa harus kuning, orang berak rata-rata kotorannya kuning gitu. Jadi pakai biru, udah tempelin mobil baru. Terus yang bejo artinya kaya kalau nggak salah, ya pakai bejo. Kalau biji ya buat lucu-lucu. Kalau orang teman-teman nyari, Pak Yusuf di mana? Udah datang belum nih? Kayak meeting. Udah, lu tahu dari mana? Bijinya udah datang. Iya. Nah, Pak Yusuf ini ada preferensi apa nggak sih ketika beli mobil gitu? Apakah ya hobi aja atau kadang ada pilihan tertentu nggak? Nggak ada pilihan tertentu. Pokoknya apa yang saya belum pernah naikin, saya kepengen beli gitu. Tapi saya nggak beli Bugatti. Kantongnya belum cukup. Bisa ada. Ada fanatisme tersendiri nggak sama satu produk?
suka banget sama Range Rover atau suka banget sama apa begitu mungkin Pak? Ya kalau buat nyaman saya suka, buat bawa sendiri saya suka naik Range Rover. Iya. Tapi kalau buat disupirin, kalau buat kerja, mungkin Lexus one of the best buat Iya. saya. Jeepnya ya, nah saya lagi inden 5 mobil yang Lexus LM350 Iya, tuh. LM350. Buat anak-anak, buat saya, buat direksi gitu ya, supaya pakai semuanya. Iya, iya. Dan itu ternyata comfort sekali, Nyaman terus ya, betul. nyaman dan terus ada privasinya gitu. Betul. Gitu kalau telepon, kalau ngobrol apa nggak kedengeran. Iya. Iya, iya. Nah, Pak Yusuf itu kan sering dipanggil dengan nama Baba Alun. Itu apa sih historinya termasuk tempat ini ya? Jadi iya. Nama saya tuh dulu Alun. Iya. Saya terus diangkat anak, dulu nama saya Alun Yosep, diangkat anak sama almarhum Buya Hamka. Terus kemudian orang mengenal saya sebagai Muhammad Yusuf Hamka dan tidak ada lagi yang kenal Baba Alun. Waktu saya bikin masjid, saya ingin menyebarkan syiar Islam kepada teman-teman Tionghoa, yaitu supaya mereka tahu bahwa ini yang bikin masjid orang Tionghoa loh. Kepada teman-teman saudara Muslim kita juga harus tahu bahwa saya ini orang Tionghoa loh, bukan orang suku India, Iya. suku Arab atau apa. Nah sehingga saya berpikir, ya sudahlah, namanya Baba Alun aja deh. Karena teman-teman waktu saya bilang Masjid Jami apa-apa, dia bilang, Pak pakai nama Bapak aja, Masjid Bapak Alun. Terus akhirnya teman satu nyeletuk, jangan Bapak, kalau Babah tuh panggilan orang Tionghoa buat Iya. Bapak, ya udah Baba Alun jadi, kun fayakun jadi aja. Jadi Alhamdulillah udah 5 sih. udah 5 ya. Udah 5. Saya dengar kan Pak Yusuf mau punya 1000 masjid. Insya bener ya? Allah mau 1000. Sekarang udah 5. Ini yang paling Udah. baru ya berarti? Enggak, ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Yang keempat di Sentul, pintu Sentul Barat. Kelima di Taman Suropati. Oh, itu gitu. di atas pos polisi. Tanahnya berarti tanah Bapak? Tanah di sini, kalau di semua tanah-tanah jalan tol yang Suropati tanahnya DKI. Oh, Bapak Di atas pos bangunin. polisi. Bener-bener untuk masyarakat pakai. Untuk masyarakat pakai, dan ini kita berikan kepada masyarakat. Kita nggak mau kita yang kuasain, silakan. Pokoknya dikelola dengan baik, jangan tempat masjid ini dibuat maksiat, satu. Kedua, dibuat forum agitasi kepada pemerintah, ya kan. Tidak, yang sejuk aja ceramah. Siapa aja boleh ngurus masjid ini. Saya nggak perlu ngurus, saya hanya bikin, yang ngurus teman-teman lah. Nah, saya mau dengar sedikit mengenai Bapak. Dulu kan namanya Alun. Lalu karena ngikut sama Buya Hamka. Buya Hamka, lalu belajarlah mengenai Islam, akhirnya ganti nama menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Itu ceritanya dari kecil kenapa? Emang dari orang tua itu, orang tua yang pasti bukan Islam, Buddha. Buddha dan Kristen. Buddha dan Kristen. Lalu yang saya tahu Pak Yusuf umur 23 ya, baru kurang lebih belajar Islam. Itu gimana bisa transisi berubah menjadi Islam dan dapat hidayah? Saya punya orang tua tuh untungnya moderat. Oh, Walaupun dia Buddha, ibu saya Buddha, bapak saya Kristen gitu ya. Saya tidak diajarkan kepada satu fanatisme, tidak diharuskan ke gereja, ke kelenteng atau apa. Saya belajar agama Buddha waktu saya sekolah, ada ekskulnya pelajaran agama, ada yang Buddha, Iya. ada yang Kristen. Semuanya saya sudah pelajari. ya. Nah, seiring berjalannya waktu, umur 17 dikala saya di Samarinda, teman-teman sana, teman-teman Tionghoa pada hitanan sunat. Iya. Saya ikut sunat, terus dia bilang, mau masuk Islam nggak? Ah, nggak berani, takut dimarahin sama bapak mak gue, Iya. dia bilang gitu. Udah, saya ke Jakarta. Teman-teman saya kan semua anak-anak kampung, yang pada nyeker, ibaratnya nggak pakai sendal, bahasa Betawinya dulu ciaka. Iya, Ciaka. Kita nyeker, main di rumahnya semua. Kita main gundu, kelereng, main gundu. Terus kita main tak ngumpet, main galasin, itu semua mainan-mainan kampung lah. Iya. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin nggak kenal. Nah, pada waktu jam-jamnya sholat, orang tuanya manggil, sholat dulu gitu. Sehingga waktu kita juga mau jogging pagi, mau ke Monas subuh-subuh, kita jemput ke rumahnya, orang tuanya bilang, sholat dulu baru pergi jogging gitu. Saya kepengen tahu apa sih sholat. Saya tanya sama teman-teman, sholat tuh terima kasih kepada Tuhan, kita ingat sama Tuhan Sang Pencipta, katanya sebelum jalan supaya diberkati, dikasih selamat dunia akhirat, dan dikasih rezeki yang berlimpah. Oh gitu.
ini terngiang-ngiang terus. Nah, dikala saya umur 23 ya, 23, it was 1981, ya 23-24 lah. Iya. Saya hati ini sudah dapat hidayah tapi nggak tahu caranya. Saya baca majalah, ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Iya. Langsung saya datang ke Al-Azhar. Saya ketemu sekretaris Masjid Al-Azhar, Ustadz Zaini waktu itu. Saya bilang, saya mau masuk Islam, saya mau nanya-nanya dulu. Dia bilang, tunggu ya. Tahu-tahu rupanya dia telepon ke sebelah, ke rumahnya Buya Hamka. Dibawalah saya ke sana langsung. Saya ketemu almarhum Buya Hamka waktu itu karismatik sekali. Saya grogi itu, cuman Itu sendiri tuh, benar-benar sendiri. saya sendiri, saya didampingin staf. Tanpa sepengetahuan keluarga, tidak ada. Nggak bilang-bilang? Nggak bilang-bilang juga. Oke, iya. Akhirnya saya ada satu teman itu, saya bilang, saya ceritakan saya mau masuk Islam. Dia bilang, ya udah masuk hari ini katanya. Saya bilang, saya kan harus belajar dulu. Ya belajar ikutin saya aja. Loh kok maksa? Saya bilang, enggak, gini. Dia bilang, itu Buya Hamka masih bilang, kalau engkau sudah dapat hidayah, kau mau masuk Islam, nanti Buya bilang besok, atau kau bilang besok dan Buya tidak arahkan, kalau kau meninggal dari dalam meninggalnya bukan Muslim, dosanya Buya yang tanggung katanya. Iya. Oh, saya bilang, tapi saya nggak bisa. Udah ikutin Buya. Akhirnya dituntun lah, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung sah sebagai Muslim katanya. Belajar kamu, siap. Saya akhirnya udah sebagai Muslim, saya kagak tahu sholat, saya akhirnya baca buku, saya malu juga nanya-nanya. Tapi 3 bulan kemudian, di waktu saya lagi ikut BP7 atau Lemhanas, saya dapat, waktu itu masih pager tuh. Iya, pakai pager. Dari kantor saya. Katanya dicari Buya Hamka, katanya. Oke, saya langsung pulang, jam 5, saya langsung ke tempatnya Buya Hamka. Saya tanya, Buya ada apa? Itu hari Senin saya ingat. Kamis kamu datang, saya bikin syukuran buat kamu. Syukuran apa? Udah kau datang aja. Jadi Kamisnya saya bingung, saya datang ngapain ya? Malam Jumat itu. Tahu-tahu di aula udah rame. Rupanya bikin syukuran. Beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya. Oke. Itu saya luar biasa. Dan di hari itu beliau memberikan cincinnya masih ada, saya digrafir nama Profesor Dr. Hamka, dan diberi nama Hamka, nama saya diganti dari Alun Yosef menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Itu orang tua udah tahu, Pak? Itu orang tua belum tahu, orang tua di Samarinda. Juga. Iya, tapi begitu udah itu, karena berita keluar di koran, nah tahu semuanya. Ngomel dong? Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Tapi dia masuk Islam, dia udah tahu dulu saya. Cuman waktu itu dia tahu, tapi dia nggak nanya karena orang tua saya kan di Samarinda. Iya. Orang tua kan guru ya, Pak? Ya? Iya, dosen. Bapak saya dosen, ibu saya guru SMA. Iya, iya. Gitu. Jadi saya nih anak guru. Iya. Nyasar ke jalan tol gitu. Nah, itu lalu Pak Hamka, Pak Yusuf sekarang udah punya anak 3 ya? 3. Baru 3. Istri baru 1. Baru 1. Boleh 4 lebih boleh, Pak? Boleh sih 4, cuman masalahnya mau apa enggak. Oh gitu ya. Kalau soal tanya berani, pasti berani. Oh berani. Tapi nuraninya tega apa enggak. Oh iya. Nah Pak, Pak Yusuf kan benar-benar punya suatu kebijaksanaan dan suatu pola pandang yang luar biasa. Apa ini diturunkan ke anak-anak juga? Karena kalau yang kita tahu ya mungkin generasi pertama Pak Yusuf sukses. Biasanya di generasi kedua harta tuh hilang 70% dan di generasi ketiga bisa-bisa udah habis total. Nah saya lihat kan anak-anak Pak Yusuf, anak-anak semua juga maju-maju dan niat kerja itu bagaimana sih cara mendidik anaknya bisa seperti itu? Iya, kita memang menanamkan kepada anak-anak, tapi memang tidak bisa dipaksa. Ada anak cuman bisa dihimbau, diberi contoh. Iya. Dihimbau, diberi contoh. Saya cuman bilang sama anak-anak saya ini bukan orang sekolah, saya ini anak jalanan. Tapi Allah bisa kasih berkah, rezeki yang luar biasa. Kamu anak sekolah, kamu harus bisa lebih dari saya. Kalau kamu nggak bisa lebih dari saya, sayang nantinya. Apa yang kita sudah achieve akan selesai. Seperti kamu bilang, bisa 70% hilang, bahkan bisa 100%. Saya banyak belajar.
dikala teman-teman ayah saya dulu luar biasa, yang punya bank, punya bowling, punya segala macam pabrik ban, habis bener. Anaknya nyupir taksi. Iya. Saya bilang sama anak-anak, bahwa di dalam rezeki kita pasti ada rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah. Dan kedua, kalau ada duit, nggak boleh sombong. Iya. Nggak punya duit banyak, jangan bohong. Iya. Kalau total memang nggak punya duit, jangan juga nyolong. Iya. Udah. Jadi anak-anak saya tekankan itu. Ya alhamdulillah, anak saya sekarang, saya tanya, kayak si Fitri, dulu pakai Hermes apa, sekarang dia pakai apa aja, udah nggak ada masalah. Faisal, saya tanya, itu dulu yang bapaknya beliin jam mewah, nggak pakai G-Shock aja. Iya, pakai Dia ngikutin bapaknya pakai Seiko. Tahu muter kan, nggak ada Padahal masalah. triliuner ya. Enggak juga, Konglomerat. bukan. Ada teman-teman yang pakai jam 30 miliar, Iya. bahkan ada saudara yang pakai jam 35 Iya. juta dolar. Untung saya lagi nggak pakai jam malu. Enggak, saya nggak apa-apa, itu hak individu masing-masing. Cuman saya suka bilangin anak-anak saya, manfaatnya apa lu pakai jam puluhan miliar? Kalau puluhan miliar lu buat bisnis, manfaatnya buat orang banyak pasti ada. Orang bisa ikut bekerja, ya kan? Terus lu bisa berputar lagi menciptakan lapangan kerja baru gitu. Ya kayak Rudy kan, sekarang dengan prestis jalan, terus buka lapangan kerja, bikin di Tangerang, bikin tempat-tempat ini, bikin restoran atau apa. Ini kan memberikan lapangan pekerjaan. Selain tentunya kita harus untung. Kalau nggak untung bagaimana kita harus bayar gaji karyawan, bagaimana kita mau mengembangkan bisnis yang baru. Nah, kayak begitulah saya tanamkan sama Nah, anak. Pak, itu kan perjalanan religius seperti itu sampai sekarang. Apakah Bapak juga anak-anak bebaskan seperti papa mamanya Pak Yusuf kan membebaskan lah istilahnya. Kalau anak-anak tiba-tiba ada yang Kristen, ada yang Buddha, bagaimana tuh Pak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Anak saya yang putri, yang perempuan kan pertamanya Kristen, Iya, sangat fanatik. iya, Tetapi dengan dia melihat perjalanan ayahnya, kita beri contoh, dia dapat hidayah. Mungkin tahun 2020, bulan Maret, dia dapat hidayah, dia masuk Islam, dia minta sendiri. oke. Jadi saya bebaskan aja, silakan individu. Faisal, dia kebenaran dia memang sudah Muslim, dia mendapatkan istri juga orang dari Lahat, Iya, ya kan. Nah, putri saya kebenaran dapat juga suami dari orang Irak. Makanya saya bilang, kalau soal kebinekaan, saya udah paling lengkap. Karena apa? Mantu saya iya, dari Nusantara sampai mancanegara. iya. Nah, satu dari Lahat, mantu saya. Yang satu dari Irak. Ah, coba. Apa yang kurang? Jadi, udahlah. Kalau masalah kebinekaan, udah nggak perlu diragukan Pokoknya lagi. benar-benar dibebaskan ya. Bebas kita. Wah, luar biasa sekali. Pak, kalau perjalanan bisnis Bapak kan ketika umur 23 masuk Islam, itu udah kerja sebagai apa Pak dulu Pak? Saya tuh mesti nyalo-nyalo. Nyalo-nyalo. Supplier. Dulu kan katanya mau jadi tukang parkir aja. Dulu waktu sekolah itu, Mau umur jadi tukang 13 parkir, tuh. 13. 13. Saya tuh sekolah dari Krekot Bunder jalan kaki ke pintu air. Oke. Saya di belakang Metro Pasar Baru, saya banyak teman-teman jadi tukang parkir. Saya nanya dia, lu parkir? Iya. Dapat duit banyak? Banyak katanya. Dapat duit? 10.000, kadang-kala 15.000. Waktu itu harga bakmi semangkok cuma 300 perak. Oke. Saya kalkulasi, 33 mangkok lu. Kalau satu hari makan sama bini, sama anak, gitu kan, pagi, siang, sore, paling 9 mangkok. Iya. 9 mangkok ini mesti 33. Lebih banyak. Wah, lebih dong, saya bilang masih ada 24 mangkok. Iya. Wah, bisa kaya juga nih, enak ini begini gitu. Tapi ya Allah kasih lain, ya bagaimana dong? Oke, pada umur 20-an Pak Yusuf nyaloin barang. Relasinya dari mana? Koneksinya dari mana? Modalnya Saya gini di belak. Jadi saya dapat duit jajan dari orang tua ya? dari orang tua. Oke. Saya kumpulin. Waktu itu saya ada mesin Gurinda, dia punya pisaunya tuh. Iya. Tetangga saya montir motor bilang, nih jualan begini
untungnya gede nih katanya. Belinya di mana? Di Singapura. Berangkatlah saya coba cari-cari. Ke Saya Singapura bawa. tuh. Kalau duit ke Singapura dari orang tua Dari orang tua kan tiket. itu dibayarin tiket tuh. Jadi sambil jalan liburan pulang dikasih. Terus saya beli. Pertama dikasih duitnya, belakangan saya ditipu. Ditipu, dibohongin, dia yang telan duitnya dia setelah jual. Jadi belajar juga dari korban penipuan-penipuan juga lah supaya jadi pinter. Yang bisa nipu kita adalah teman baik kita, yang kita kenal deket itu nipu kita. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, lu jangan anggap orang jauh nipu kita, orang deket yang kadang-kadang kita lengah. Iya, Gitu. betul. Nah, oke, Gerinda tuh jual Gerinda ya berarti. Pisau gerin. Iya, pisaunya yang bulat begitu kan. Iya. Lalu abis itu jalan umur 30-an kerja apa, Pak? Saya kerja kayu. Kayu. Jadi waktu itu orang tua saya dia punya usaha HPH. Oke. Terus dia sakit. Akhirnya saya coba jalanin HPH-nya, tapi nggak berkembang. Dulu ada peraturan menteri harus bikin pabrik plywood. Betul. Akhirnya saya minta kredit dari beberapa bank, dikasih kredit, saya bikin pabrik plywood. Tapi karena ngelawan sama orangnya penguasa hari itu, pabrik plywood saya ada 11.000 karyawan ditutup. Oke, jadi bangkrut lah harus tutup. Ya. Itu tahun berapa, Pak? 90-an. 94 lah, 93, 94. Lah, Bapak kan baru mulai usaha tahun 80-an. Yes. Ke 93, 94 bisa tiba-tiba punya belasan ribu karyawan, ceritanya gimana? Wah itu, makanya rezeki itu. Waktu itu kayu harganya boom. Oke. Jadi setiap satu triplex itu kita produksi, kita untung $1. Oke. Ekspor. Ekspor. Jadi saya bisa 5.000 kali, bisa satu hari itu 50.000 keping saya produksi. Jadi bisa 50.000 $1.000 per Iya, hari per pada hari. zaman itu. Zaman itu, tapi pada saatnya ditutup itu habis buat bayar karyawan, bayar semua, bayar utang-utang habis. Oke. Iya kan, memang pada waktu zaman itu kita bawa duit sekoper isinya dolar, bukannya rupiah itu Itu dulu. belajar ekspor dan sebagainya dari mana relasinya? Ya otodidak kita dengan teman-teman di Samarinda kita ekspor. Bahkan saya waktu itu Korea Utara tidak boleh beli kayu sama Indonesia karena negara komunis. Iya. Tapi karena kakak saya satu yang almarhum sudah meninggal, dia ada hubungan baik dengan duta besar Korea Utara. Iya. Saya satu-satunya bisa ekspor ke Korea Utara dengan harga lebih bagus. Oke. Tetapi namun kami diperiksa aparat waktu itu, disangka dulu kan komunisme ya dilarang sekali, tapi kami bisa ekspor waktu itu. Nah itulah kadang-kala ya duit banyak mendadak, tapi uang-uang yang dikumpulkan itu pada saat 98 habis aja itu karena saya ada posisi falas. Iya. Itu devaluasi, Oh iya, habis, selesai. Itu karena berubah ya. Berubah, saya ambil posisi 1.400, Atau 1.500. jadi 6.000, 7.000. No, jadi 18.000. 18.000 pada Saya harus bayar udah. Iya, iya. Tapi ya, well, Allah belum kasih mati, pabrik kayu saya ditutup juga. Orang belum kasih mati, Iya. tahu-tahu ya. Pada saat sekarang- ditutup kan dibilangnya ilegal karena melawan aturan ya pada saat itu. Sempat Iya. masuk penjara juga Pak Yusuf kan. Saya masuk penjara bukan karena masalah Oh, tapi kayu. bukan karena itu. Bukan masalah kayu. Karena apa tuh Pak? Saya masalahnya karena tawuran. Yang pertama-tama saya masuk penjara tahun 74 peristiwa Malari. Oke. 15 Januari itu ada demonstrasi mahasiswa-mahasiswa kepada Itu Bapak Perdana masih- Menteri Tanaka, masih 17 tahun. 17 tahun. Iya, saya kena jam malam, saya ditangkap. Oke. Terus tahun 78 saya ditangkap di Palangkaraya karena saya melaporkan ada pencurian di HPH yang saya kelola. Tahu-tahu orang ini bermain dengan oknum-oknum polisi, saya ditahan. Oke. Saya dilepas. 82 peristiwa lapangan Banteng. Oke. Waktu itu ada kampanye Golkar. Terus diserang oleh massa P3. Kebenaran saya waktu itu RW di 03 Pasar Baru Krekot Bunder. Saya mengamankan kampung. Saya waktu massa datang, saya bisa halau massa dengan komunikasi. Iya. Terus di foto-foto sama Intel, dipikir saya ada hubungan baik sehingga massa kok nurut sama saya. Padahal saya bilang jangan di sini. Di sini orang Muslim. Oh enggak, di sini rumahnya Cina. Enggak, Cina Muslim kayak gue. Ya lu di sono aja, saya bilang gitu. Terus saya bilang takbir, dia takbir, terus difoto. Laporan ke atas, katanya saya
provokator, dan saya adalah bagian dari mereka. Diperiksa semua, bahkan banyak yang selamatkan, mobil-mobil yang mau dibakar. Saya bilang, jangan, enggak nih Chinese punya. Perempuan, saya ingat Corolla DX putih. Saya bilang, bukan, ini Muslim nih, orang Islam nggak begini. Ayo, minggir. Jalan semua. Nah, akhirnya waktu saya ditangkap, mereka buat surat pernyataan semua warga di sana bahwa saya orang yang ngamanin kampung apa semua. Baru saya dibebasin. Nah, itu 82. 86 saya menjelang 87 itu saya ditangkap lagi karena hobi juga ya Pak ditangkap ya Pak? Iya, yang ditangkap gara-gara pernyataan kebulatan tekad. Ya, pernyataan kebulatan tekad yang dianggap saya ngeledek pada waktu itu kepada rezim Orde Baru. Ya sudah, tangkap lagi 21 hari saya. Ya sudah lah, nikmatin aja. Terus gimana? Tahun 94 waktu pas kasus pabrik saya ditutup, itu pun mau ditangkap lagi. Waduh, untung kagak jadi ketangkep. Jadi Bapak dengan rezim pada saat itu agak banyak selek dong Pak? Bukan banyak selek, saya nggak kenal. Oh nggak kenal. Saya kagak kenal. Kalau kenal mungkin kagak selek juga, cuman kagak kenal ya siapa yang mau bantuin gitu. Ya udahlah, makanya sekarang kuncinya semua harus banyak teman. Kadang-kala banyak teman juga bukan berarti lu bisa berbuat ilegal dibantuin orang. Lu harus berbuat bener. Berbuat bener aja lu kagak dibantuin orang, apalagi lu ilegal kagak dibantuin gitu. Teman juga malu kalau punya teman kerja nggak beres. Iya, itulah. Zamannya kan begitu ya. Oke, nah Pak Yusuf sekarang ada rencana buat proyek jalan tol syariah nih yang saya dengar. Ya. Ini ceritanya gimana Pak? Maksudnya gimana? Saya memberikan proyek tol saya syariah jujur karena saya melihat umat Islam terutama dia kepengen sesuatu yang syariah. Iya. Apa bedanya sama tol biasa Pak jadinya? Nah, saya bicara dengan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia, dengan tokoh NU, dengan tokoh Muhammadiyah, bahkan saya bicara dengan bekas tokoh-tokoh bekas organisasi Front Pembela Islam, sekarang Persaudaraan Islam. Semua sepakat boleh jalan tol untuk syariah. Sistemnya bagaimana? Bagi hasil. Oke, saya bilang kita yang blue chip, yang dalam arti kata lalu lintasnya bagus, pendapatannya bagus. Yang mana? Oke, Soreang Pasir Koja yang kemarin saya lunasin. Saya bilang itu kita buat syariah. Nah, kemudian dari pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol PUPR semua sudah dukung. Bahkan kita cari akademisi dari Universitas Erlangga. Iya. Semua sudah sedang lagi membuat konsepnya. Saya bilang konsepnya gini. Kita jual saham ini bukan kayak go public sebagaimana biasa saham paling mahal 10.000, 100.000. Saya akan go publican secara syariah. Pemegang saham satu orang minimal dia harus beli saham kita dengan harga 1 juta, saya bilang. Misalnya saya mau divest 20%. Saya butuh 500 miliar. Saya bilang dibagi 1 juta. Jadi per lotnya sama, per lembarnya sama. Iya, jadi 1 juta saya perlu 500.000. 500.000 pemegang saham. Nah, 500.000 pemegang saham dengan harga 1 juta, umat Islam ini banyak 500.000 pemegang saham, gaji dia UMR 4,2 juta. Bisa beli. Dia beli. Pembagian dividen tidak perlu 1 tahun sekali. 3 bulan sekali. Mereka juga dengan aplikasi bisa mengawasi. Pendapatan kita setiap hari lalu lintasnya berapa? Biaya tol masuk kita berapa? Terus nanti kan sekarang kita udah cashless. Bank yang mengatur pendapatan kita hari ini dapat 500 juta. Langsung dibagi ke... Dibagi. Nanti setelah 3 bulan kita bagi. Dipotong biaya operasional. Nanti mereka tinggal bilang, umat kita yang membeli saham ini, oh iya saya dapat dividen misalnya 100 perak. Saya mau bagi buat lembaga wakaf nasional. Kita bekerja sama lembaga wakaf nasional. Dari 100 perak ini, 50 perak buat lembaga wakaf. 50 perak buat anak saya uang sekolah. Kan bisa buat istri uang dapur kayak atau apa. 3 bulan sekali. Jadi kita lagi cari formatnya. Dan saya ingin bahwa
memberikan kepada umat Islam yang kebenaran saya bukan karena hanya Muslim, tetapi benar-benar kita memberikan sesuatu pendidikan syariah murni kepada umat, tapi dengan caranya, yuk, nih jalan tol ada, yang sudah tidak ada utang udah saya lunasin, pendapatannya bagus, rame-rame punya. Dan multiplier efeknya, orang-orang di kampung sekitar jalan tol itu bisa memiliki saham itu. Yeah. Dia akan ada rasa bangga, saham itu kita bikin bagus, besar di bingkai. Jadi misalnya di Soreang Pasir Koja, misalnya Rudi saat pemilik satu lembar saham Jalan Soreang Tol Pasir Koja. Zaman dulu gitu. ya, jadi ada bilietnya lah. Iya, zaman dulu kan ada dia punya itunya, biliet. Nah, kalau zaman-zaman Orde Baru kemarin-kemarin, kalau foto-foto sama pejabat dia bangga kan. Kalau sekarang, pemilik jalan tol misalnya satu orang kampung dia punya satu lembar, dia di teman-temannya dia bilang, jelek-jelek gua pemilik jalan tol ini nih, tuh lu lihat nih buktinya nih, sahamnya satu lembar. Kan ada rasa bangga. Kalau ada rasa bangga, dengan sendirinya ada rasa menjaga dari mereka, dia jagain. Jadi kita saling simbiosis lah. Jadi jalan tol ini dimiliki bersama oleh umat, rezekinya juga dimiliki bersama, kemudian juga keamanannya dijaga bersama. Dan ini yang saya mau, mimpi saya itu, saya akan bikin Soreang Pasir Koja yang blue chip, yang lalu lintas hariannya di 2 kali 3 kali di atas forecast. Oke. Saya punya forecast waktu itu cuma 20.000 kendaraan, sekarang sudah 50.000. Jadi di atas forecast kita anggap jalan tol yang blue chip. Itu yang kita kasih umat. Jangan kita kasih umat yang baru mimpi kita. Betul. Ini mimpi kita yang terrealisasi. Siapapun, agama apapun, boleh beli sahamnya nanti. Nggak ada kita kotak-kotakan. Nanti sahamnya boleh dijual lagi nggak? Oh boleh, tapi ada biaya administrasi. Misalnya ada orang butuh Kalau dia duit. mau jual lebih mahal? Silakan kalau ada yang mau Bisa beli. jadi perdagangan Oh bisa, biasa begitu. bisa. Apakah disiapkan bursanya juga atau dia harus dari orang ke orang cari sendiri pembelinya? Kita siapkan bursanya pasti. ada bursanya. Bahkan kita dalam 2 tahun, saya bilang sama teman-teman dari PUPR, Pak kita harus kasih garansi kepada umat. Garantinya bagaimana? Dalam 2 tahun dia boleh buyback dengan harga yang sama, dipotong biaya administrasi saja. Kita buyback, gitu. Tapi kalau setelah 2 tahun, silakan dia jalan sendiri. Jadi, misalnya Rudi beli, nyesel gitu. Iya, kita buyback, tapi biaya administrasi itu biaya pencetakan, iya kan semua, ya fair lah itu. Betul. Sekarang aimingnya apa dong Pak Yusuf? Saya banyak temen. Nyari duit dan filantropis aja, bantu-bantu masyarakat. Filantropis sebenarnya gue juga bukan filantropis. Ini kebenaran apa sih? Juga orang bilang dermawan, juga bukan dermawan. Pas kebenaran aja, karena dulu saya hidup pas lagi nggak punya duit, ada yang ngasih duit. Sekarang kan saya suka lihat orang-orang, jangan-jangan dia nggak punya duit, kita kasih duit. Ternyata dia alhamdulillah. Nah alhamdulillah dia dicatat tuh. Kalau ada 40 orang alhamdulillah dari kita, waduh berkah buat kita tuh. Jadi sekarang aimingnya pokoknya nggak ke sana, ya bisnis aja as usual. Bisnis pun juga sudah mulai berkurang. Ke anak-anak udah ya? Kepada anak-anak, saya cuman biasanya saya lihat ada kejadian. Kayak kemarin di Gunung Semeru, meletus, saya telepon kantor Surabaya. Tolong kamu segera ke lapangan. Sabtu meletus, saya langsung infokan sore-sore itu, Minggu mereka udah kirim foto keadaan di Semeru. Oke, saya bilang buka posko, dapur umum. Mereka bilang, Pak, dapur umum udah banyak dari pemerintah, yang mereka butuh selimut apa segala macam. Oke, beliin. Nanti sekarang ini dari teman-teman dari Ormas-Ormas Jakarta berangkat ke Surabaya, Kemis nanti ketemu orang kami, terus ke Lumajang sama-sama. Jadi paling kita lihat-lihat ada kejadian-kejadian apa. Terus ada saudara kita, misalnya ada yang kirimin saya berita, ini ada saudara kita yang di Ciamis atau Cimahi, rumahnya mau rubuh atau apa. Dan yang lucu, kita mau bangunin rumahnya, dia bilang, jangan Pak, ini tanah orang, nggak boleh permanen. Oke, kamu perlu apa? Cuman perlu domba doang, 2. Buat apa? Buat ternak Pak, katanya. Kita sekarang nyari belut, tapi kalau ada domba, dombanya bisa beranak. Beliin domba, iya kan? Ya kan? Beli domba boleh, jangan ngadu domba. Iya kan? Jadi banyak ya, oke. Oke Pak Yusuf, ini ada pesan-pesan nggak nih buat anak-anak muda zaman sekarang biar bisa survive dalam bidang apapun, apalagi seperti Pak Yusuf nih udah pengalamannya luar biasa. Mungkin ada satu pesan moral atau ada satu platform hidup yang harus diketahui anak-anak zaman sekarang mungkin?
Gini. Saya kan sebenarnya bukan orang pandai juga, tapi ini kan saya kebenaran. Pengalaman. Saya udah tua, kamu belum tua kan? Saya udah pernah tua, kamu belum pernah tua. Saya nih. Nah, kalau pesan-pesan pada saya, itu masih pepatah kuno. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Nah ini, jadi artinya gini, anak-anak sekarang nih kan saya selalu bilang sama anak saya, kalau cari uang, dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya, gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar. Ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh. Simpen nih duit, tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Iya. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ojek bisa. Rumah itu kalau bisa kita harus punya. Sebagai manusia kita harus punya tempat hunian. Iya. Kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, ya, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngegelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi makan biaya bos, ya kan? Oke, mantap sekali pembicaraan sama Pak Yusuf Hamka nih, nggak habis-habis karena emang ilmunya udah puluhan tahun, udah sangat mateng dan pengalaman hidupnya luar biasa. Pak, saya ada pertanyaan dari Instagram, Pak. Netizen pada mau nanya sama Bapak, boleh ya? Boleh dong. Boleh, ada sedikit 4 pertanyaan dari Instagram, oke? Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Instagram buat Pak Yusuf Hamka. Oke, pertanyaan pertama. Apa tuh? Dari @fajih. Kenapa udah nggak aktif di Instagram, Pak? Bukan nggak aktif, itu kan yang operate itu kan putra saya. Oh. Saya kadang-kala pikir, aduh, ntar ada berita-berita apa gitu ya, susah mau kasih ke anak saya captionnya apa tuh, suka lupa karena ini kita lagi nguber kontrak yang untuk Harbor Route 2, makanya jadi saya lebih konsentrasi bantuin putri saya lagi mau bikin kontrak Harbor Route 2 ini kan kontrak yang 16,9 T bikin jalan tol ini. Jadi mudah-mudahan sih dalam bulan ini kita bisa teken kontraknya, kita sudah mulai kerja ke depannya gitu. Jadi makanya saya bilang udah deh yang Instagram biar anak-anak saya yang operate, cuman rupanya dia nggak berani operate sebelum dapat arahan captionnya apa gitu. Betul. Jadi ya udah lagi beritanya. gitu. Nanti deh kita akan tetap kasih berita-berita perkembangan deh kalau udah senggang. Kalau proyek seperti itu harus pembebasan lahan dulu atau itu tanahnya udah matang semua? Kebenaran saat ini tanahnya sudah ada di samping tol kita dan di atas sungai Kali Ancol. Oke. Gitu. Kalau biasanya kita harus pembebasan lahan dulu gitu. Tapi kita teken kontrak dulu sama pemerintah, pembebasan lahan itu dibantu oleh pemerintah, dan pembebasan lahan itu di zamannya Pak Jokowi dan Pak Basuki itu bukan ganti rugi tapi ganti untung. Oke. Mereka pakai appraisal KJPP. KJPP diuntungin tuh. Diuntungin. Jadi harga market berapa di situ. Jadi bukan harga NJOP. Makanya Pak Jokowi sama Pak Basuki sih, I think the president is the best president that we ever have lah. Luar biasa. Oke, berikutnya dari @yuda29. Nah, dia tanya, bosen nggak jadi orang kaya, Pak? Nah, untungnya gini, saya nggak pernah begitu. berasa jadi orang kaya, jadi saya nggak bosen-bosen. Oke, Kalau nggak saya berasa berasa jadi orang kaya ya? Jadi karena sampai saat ini, Rudy lihat, Ya. mana sih gaya saya kayak gaya orang kaya, mau celana aja jeans, belinya di Bandung, di Ciamplas, baju juga biasa aja, ya kan, pakai jam tangan juga Seiko, nggak berasa kaya, cuman ya cukup-cukup aja lah, maksudnya mau makan bisa lah, kita mau apa, ya
Cuman kalau beli bosen, tanah 1000 hektar bisa, mau Iya. beli pesawat bisa, mau beli supercar bisa. tapi gini loh, setiap kita mau beli barang, kita lihat azas manfaat. Iya. Ya, kalau azas keinginan, mau beli tanah ribuan hektar, mau beli supercar, pesawat, itu azas keinginan. Itu keinginan. Cuman azas manfaatnya ada nggak? Iya. Kalau azas manfaatnya nggak ada, saya pikir sudahlah, keinginan aja. Kayak tadi saya bilang baru di Ruth, Iya. kalau ada Bugatti, saya numpang nyobain deh. Itu kan keinginan doang, keinginan nyobain. Nanti Iya. begitu kita merawatin juga, aduh kita males juga. Iya. Saya bahkan sekarang, kemarin 3 bulan lalu mobil Phantom Drophead saya ada yang mau beli, jual. Ya kan, sekarang ada yang nawar lagi Bentley saya, ada yang Mulsanne, ada yang Flying Spur, mau jual. Terus ada yang Rolls Royce Down, jual, nggak ada masalah. Saya bahkan ya pakai Alphard aja cukup deh, atau Range Rover begini aja cukup kok, udah nggak perlu yang mewah-mewah gitu. Keren. Oke, berikutnya dari @abukabib007. Caranya biar jadi manusia bermanfaat. Wih, seperti Pak Yusuf nih. Bagaimana caranya, Pak? Gini, cari duit dulu banyak-banyak. Iya, Kalau bener. bermanfaat, kalau nggak punya duit, bagaimana manfaat? Iya. Kan? Jadi cari duit dulu banyak-banyak. Oleh sebab itu kerja keras, kerja amanah, ya buat jaringan. Jaringan itu pertemanan. Iya. Ya, jangan culas sama teman. Iya. Dan satu, ingat kata-kata saya yang paling penting. Berteman itu ada kata-kata yang paling penting adalah loyalty. Iya. Loyalty is the best commodity for the friendship. Kalau kamu hianatin teman kamu, itu akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kamu setia kawan, kamu akan disayang sama teman-teman kamu. Dan bahkan kalau ada apa-apa, proyek-proyek apa, kita pasti dibantu. Kita ada kesulitan, dibantu. Ada orang bilang, Kang tahu, langsung kasih aja nih, gitu. Nah, saya alhamdulillah, teman-teman saya, dari orang kaya sampai orang susah, semua saya berteman. Karena apa? Justru karena orang susah, doanya orang-orang susah itu dijabah malaikat. Makanya saya disayangi sama orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya tinggal bagaimana kita memanage bertemanan dengan orang kaya supaya kita bisa ikut kaya. Dulu saya belum kaya, saya cuma mimpinya gini. Kita nggak perlu jadi orang kaya, tetapi kita perlu berteman dengan orang kaya dan memanfaatkan kekayaan para orang kaya demi kejayaan kita juga gitu. Iya. Tapi ternyata Allah kasih, lo nggak perlu memanfaatkan orang kaya, Jadi iya orang kan? kaya. Jadi orang kaya aja udah sekalian gitu. Nah ini Allah Jadi yang kasih. konglomerat malahan. Aduh, saya kalau nggak- orang kaya tuh hartanya masih bisa dihitung, Pak. Gitu ya. Oh, iya, kalau Pak Yusuf nih nggak kehitung, itu udah konglomerat. Cara ngitung valuasi nilainya aja udah bingung saking Bukan, banyaknya. gini, konglomerat juga tidak bermanfaat buat apa? Ya kan, buat saya ginilah, kita boleh kaya, maksudnya di atas rata-rata orang, ya, tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak, Iya. terus kita bisa berbakti kepada negeri, bermanfaat di kala negeri memanggil kita, Iya. di kala negeri membutuhkan kita, dan kita harus cinta tanah air kita. Itu yang paling penting. Karena kita kaya, konglomerat, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal yang Kaya tidak buat terpuji. diri sendiri, Nah, yang itu nggak buat ada diri gunanya, sendiri ya. dan tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Iya. Iya kan, kita mati berkubang tanah cuman tanah 1x2, Iya. tutup pakai kain kafan, nggak ada yang bawa apa-apa. Betul, Istri betul, cantik pun betul. nggak mau, Betul, iya kan? betul. Kalau anak-anak gagah-gagah semua yang pada kaya nggak mau ikut kita semua. Begitu kita di kuburan, paling dia ingat hari ketiga, hari ke-100, hari ke-1000. Setelah itu udah kagak ingat lagi. Oleh sebab itu, kita harus banyak manfaatnya supaya hidup abadi nanti di surga situ, katanya, supaya kita lebih sejahtera daripada Iya, di dunia. Itu kan yang paling penting. Kalau sekarang kita udah tahu, oh, yang namanya kaya apa? Punya mobil, punya rumah, iya kan? Punya duit. Gitu kan. Bahkan kalau syukur-syukur bisa banyak mobil kayak Pak Rudi. Wah, Waduh. bisa naik ini, bisa Jangan, Pak. Malu punya saya pesawat ngomong pribadi gitu. gitu kan. Nah, saya sama anak-anak saya bilang, saya kerja aja deh. Nah, ada duit-duit. Bahkan saya bilang, barang-barang saya yang mewah-mewah, kalau bisa, kalau ada yang mau beli tahun ini, tahun depan, semua saya jual-jualin. Saya nggak kepengen pakai barang mewah. Lebih baik uangnya saya manfaatkan buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi itu, jadi ya yang namanya kaya itu bukan hartanya loh. Kalau menurut saya, kaya itu hatinya. Kalau hatinya kaya, kita timbul empati, timbul simpati lihat orang susah. Terus kita
mau berbagi. Terus kalau kita kaya, duit banyak dikumpulin terus sampai dimakanin kutu, nggak mau berbagi. Iya itu. Jadi terus buat apa kaya, nggak bisa nikmatin. Terus banyak orang kaya karena dia ketakutan ngumpetin duitnya, akhirnya dia was-was, dia kagak berani keluar. Terus dia was-was jaga kesehatannya, dia kagak berani makan. Iya kan? Akhirnya nikmatnya di mana? Nggak bisa nikmatin. Kita biasa-biasa aja. Saya jalan nggak ada pengawal. Saya supir Sabtu Minggu nggak ada, saya bawa sendiri. Banyak yang sayang sama Pak Yusuf nih, orang baik soalnya jadi nggak perlu pengawal. Yang penting banyak temen. Dan jangan berasa lebih hebat dari orang. Kalau ketemu kerumunan orang banyak, saya selalu Assalamualaikum, permisi, numpang tanya gitu. Dan kalau perlu kita nundukkan badan kita, jangan merasa tegap gitu. Orang melihatnya juga sebel orang kampung. Tapi kalau orang kampung, kita makin nunduk, dia makin nunduk kepada kita. Tapi kalau kita makin tegap, dia bilang kalau bahasa Sundanya, masa bodoh teing katanya, urusan apa melu gitu. Nah itu, jadi filosofi saya selalu ketemu orang kecil, kita harus lebih makin nunduk daripada itu orang kecil, dan insya Allah dia akan lebih hormat kepada kita. Gila, keren banget. Pertanyaan terakhir Pak, dari @Andi Hilsyah, ikhlas versi Yusuf Hamka. Wah, gimana versi Pak Yusuf Hamka ikhlas? Ini terakhir, ntar ada lagi juga nggak apa-apa. Jadi kan, muter bentar ya. Ikhlas itu nggak mudah. Ikhlas itu selain harus belajar, kedua memang udah passionnya gitu. Ya kadang kan ngasih duit, aduh beban hati, bantuin orang aja kadang juga, aduh males kayak gitu kan. Nah ini Pak Yusuf kan punya pola pandang beda, pokoknya ya sama temen loyal, saling bantu sesama, itu kan perlu keikhlasan tingkat tinggi gitu loh. Jadi nggak self-center, terlihat dari cara berbusana, pakaian, apa itu kan artinya orangnya ya ikhlas aja apa adanya kan seperti itu. Nah apa sih bisa seperti itu, bagaimana tuh Pak? Gini, saya memang dari kecil gitu ya, kadangkala waktu dagang es mambo di Istiqlal sama teman-teman, saya kan misalnya dagang omset 100 nih masing-masing, habis nih, saya bisa bawa pulang 125 karena saya dapat tip. Saya dapat tip. Nah, dapat tip sebenarnya saya kan bisa simpan aja, tapi saya traktir teman-teman saya makan. Ayo makan nih, gue dapat lebih duit nih gitu. Ini memang udah passion juga. Satu, kedua, karena saya dapat banyak. Saya orang bilang kalau orang nggak ikhlas biasanya dia kekepin duitnya aja, pelit gitu. Nah, ikhlas ini mungkin kalau saya menganggapnya 25 perak itu sangat banyak gitu. Orang mungkin sangat sedikit. Jadi saya pikir, berbagi aja. Saya bagi kadang-kala 10-15 peraknya saya buat makan. Sisanya 10 perak buat nabung gitu. Saya nggak apa-apa. Nah, ternyata dengan begitu, rupanya teman-teman yang kebagian, dia pada doain saya. Bahkan setelah mereka besar, dewasa, mereka jadi pejabat, jadi orang, oh iya, bagi tuh si Yusuf gitu. Jadi dari kecil kita sudah tanamkan, kita berbagi. Nah, ternyata orang-orang yang kita anggap remeh gitu, orang kampung atau apa, satu saat mereka jadi orang. Jadi orang besar. Nah, jadi orang besar, dan mereka ingat kita. Makanya ikhlas itu harus dari kecil, dari muda. Ikhlas itu bukan hanya memberikan uang. Ikhlas itu memberikan nasihat, memberikan tenaga. Kami dulu waktu di kampung di Samarinda itu daerah Muslim. Waktu itu saya belum Muslim. Terus kalau kami merayakan hari Natal atau Imlek, itu orang-orang Muslim yang bantu. Terus kemudian pas mereka lagi Lebaran, kami juga datang ke rumahnya, bantu. Di sana mereka bilang nggak usah bantu, malah kami disuruh makan ketupat, sayur, opor ayam, wah pokoknya enak dari sana. Jadi saya berasa hubungan kekeluargaan itu menciptakan suatu sinergi, sehingga sinergi positif itu membuat kita jadi bahagia. Bukan kaya nih, kita nggak bicara kaya. Bahagia itu akan menciptakan kekayaan. Kekayaan itu syukur-syukur bisa menciptakan keikhlasan. Kadangkala orang kaya belum tentu ikhlas. Bisa makin pelit. Nah itu karena dia berpikir akan hidup 1000 tahun lagi, dia lupa bahwa besok lagi mungkin dia harus mati. Betul. Iya kan? Pak, ini kan pencapaian udah banyak, luar biasa. Dalam hidup ini mungkin nggak banyak orang yang bisa mencapai apa yang Pak Yusuf Hamka capai. Itu juga suatu blessing lah, maksudnya Pak Yusuf Hamka yang sekolahnya mungkin nggak gimana, pendidikannya gimana, tapi bisa mendapatkan pencapaian yang lebih banyak dari orang kebanyakan. Apa kira-kira target
Bapak 5 tahun ke depan nih, ada target tertentu nggak? 3 aja target 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun lagi video ini akan saya puter ke Bapak. Wah, targetnya udah kecapai apa belum nih? Apalagi tuh Pak? Masjid mungkin tambah berapa? Ayo targetnya. Target tambah 5 lah. Tambah 5 ya, karena kan udah 5 nih. Paling nggak 5 jadi tahun 10. ke depan jadi 10. Oke, itu satu. Yang kedua, saya akan bawa Citra Marga Group ini, asetnya sekarang mungkin 30 triliun. Ya. Saya akan bawa menjadi 100 triliun. 5 tahun ke depan. Yes. Oh, sahamnya naik nih, buru-buru beli dong sekarang ya. Belanja saham dulu, serong. Oke. Itu yang kedua. Jadi 100 triliun. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, saya yang belum tercapai, saya kepengen momong cucu. Oh, belum punya cucu ya Pak? Belum punya cucu, saya kepengen momong cucu. Oke. Saya jadi mengharapkan anak-anak paling saya. nggak salah satu anak punya cucu dulu. Iya, itu aja. Kalau perusahaan kan gampang, tapi kayaknya belum pernah tercapai jadi kakek nih gitu. Iya. Oke, jadi itu 3 wish list Pak Yusuf Hamka yang akan tercapai 5 tahun ke depan. Kita akan play video ini ke Pak Yusuf Hamka 5 tahun lagi. Yang pertama adalah tambah 5 masjid jadi total 10. Yang kedua CMNP 100 triliun. Waduh, serok dulu, belanja saham dulu. 100 trillion company lah. Wih deh, udah wonderful company, tambah wonderful lagi. Yang ketiga punya cucu. Oke, kita lihat 5 tahun kemudian. Terima kasih banyak Pak Yusuf Hamka waktunya. Orang super sibuk, luar biasa menyempatkan waktu. Semoga ini bermanfaat buat semua yang nonton. Terima kasih banyak Rudi. Kamu juga saya yakin bisa lebih hebat dari saya, Rudi. Nggak mungkin lah, kita anak buahnya Pak Yusuf Hamka. Jangan bilang tidak mungkin. Saya dulu juga bilang nggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah mau kasih, Tuhan sudah mau kasih, kun fayakun jadi, luar Rudi. biasa. Jadi jangan pernah bilang tidak mungkin. Segala sesuatu minder, mungkin. Pak, ketemu Bapak jangan minder, minder, nggak boleh minder. Nggak ada apa-apanya Pak. Jadi udah. Kamu lihat, saya yang harus minder. Kamu pakai jas, saya pakai jeans. Ini saya nggak sopan. Tapi ya inilah kelakuan nggak sopan. Saya sales Pak. Jadi kayak begini. Bukan sales, selebritis. Kalau saya teletubbies. Waduh, luar biasa. Oke, makasih Pak. Mantap.